Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Widya Stuti Pratiwi, Jumarni, dan saya sendiri Muhammad Maulana. Nah, apa itu aplikasi gandeng tangan? Aplikasi gandeng tangan adalah platform yang menghubungkan para pengusaha mikro yang membutuhkan pembiayaan modal dengan para pendana yang ingin memberikan dampak sosial secara aman dan transparan melalui pengembangan dana berbasis peer-to-peer lending atau disingkat dengan P2P lending. Nah, pada 1 Februari 2019, gandeng tangan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan nomor surat tanda bukti terdaftar S63-NB.213-2019. Nah, selanjutnya latar belakang pendirian aplikasi gandeng tangan. Founder dari gandeng tangan menemukan data atau fakta, yaitu fakta pertama, bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia masih hidup di bawah $2 yang merupakan indikator angka kemiskinan yang dipakai di dunia. Fakta kedua, bahwa 97% dari total pekerja Indonesia diciptakan oleh usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Melihat kedua fakta tersebut, gandeng tangan melihat usaha mikro memiliki kesempatan yang besar untuk tumbuh dan mampu memperkuat perekonomian Indonesia. Alangkah lebih baik apabila masyarakat bisa berkolaborasi dengan pengusaha mikro untuk meningkatkan perekonomian. Nah, selanjutnya tujuan pendirian. Tujuan pendiriannya yaitu untuk mengentas kemiskinan sekaligus meningkatkan ekonomi mikro Indonesia dengan memberikan akses pembiayaan modal terhadap pengusaha mikro di pedesaan maupun di perkotaan. Nah, selanjutnya skema pembiayaan. Gandeng tangan menggunakan skema pembiayaan crowd lending atau biasa dikenal dengan P2P lending, yaitu penggalangan dana pinjaman secara kolaborasi dari masyarakat untuk pengusaha mikro pilihan yang ada di gandeng tangan secara aman dan mudah. Tenor pengembalian dana dimulai dari 4 minggu hingga 48 minggu sesuai dengan proyek usaha mikro yang dipilih. Selanjutnya, apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending adalah platform yang menjembatani antara pengusaha mikro yang membutuhkan modal usaha dengan masyarakat yang mau melakukan pendanaan online. Dalam P2P lending, ini adalah beberapa penamaan atau sebutan. Salah satunya adalah peminjam atau borrower dan lender. Fitur-fitur aplikasi gandeng tangan. Salah satu fitur aplikasi gandeng tangan yaitu auto lending. Auto lending yaitu untuk memudahkan pendana berinvestasi secara otomatis dan laporan pendapatan untuk memudahkan pendana melaporkan pajak. Kemudian tidak hanya itu, gandeng tangan juga mempersiapkan aplikasi untuk mitra lapangan, GT Trust, dan para peminjam yang berasal dari usaha mikro. Strategi lainnya adalah berkolaborasi dengan mitra strategis seperti distributor tradisional, koperasi, lembaga keuangan, mikro konvensional, dan kerjasama dengan bank daerah. Cara menyeleksi usaha mikro yang layak didanai, wawancara dan verifikasi data usaha mikro. Yang kedua, rekomendasi dari mitra distributor atau wholesaler. Yang ketiga, skor kredit dengan teknologi machine learning. Yang pertama, wawancara dan verifikasi data usaha mikro. Memverifikasi secara langsung aktivitas dan kondisi usaha mikro melalui wawancara dan kunjungan oleh kredit reviewer berdedikasi. Kemudian, rekomendasi dari mitra distributor atau wholesaler.
mendapatkan tambahan penilaian dan rekomendasi dari mitra distributor berdasarkan sejarah transaksi belanja dari kios yang telah menjadi pelanggannya. Kemudian skor kredit dengan teknologi machine learning yaitu menganalisa kelayakan usaha mikro melalui aspek pribadi, usaha, dan keuangan menggunakan teknologi algoritma machine learning yang telah disesuaikan dengan karakter usaha mikro. Kemudian layanan gandeng tangan. Yang pertama, gandeng community. Bagi pendana, pendana dapat memberikan pendanaan bagi usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan modal tunai dengan keuntungan yang menarik dan kompetitif. Kemudian bagi peminjam mendapatkan pembiayaan modal tunai dan pendampingan melalui mitra komunitas pendamping termasuk lembaga koperasi di sekitar tempat tinggal pelaku usaha. Kemudian gandeng kios. Bagi pendana, pendana memberikan pendanaan bagi usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan modal dalam bentuk non-tunai atau barang dengan keuntungan yang menarik dan kompetitif. Kemudian bagi peminjam mendapatkan pembiayaan modal non-tunai atau barang untuk bisa meningkatkan pembelian stok barang melalui distributor atau wholesaler rekanan. Nah, selanjutnya ini dari bentuk dari aplikasi gandeng tangan. Nah, di sini ada fitur transaksi, tambah dana, riwayat, serta cairkan. Selanjutnya bentuk dari aplikasi gandeng tangan di sini yaitu ada filter project tersedia, dan ini adalah mikro atau usaha kecil yang sudah bergabung di gandeng tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumarni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan gandeng tangan dengan aplikasi serupa, yaitu Akselerang. Merupakan sebuah situs yang juga merupakan peer-to-peer lending platform. Akselerang ini menitik beratkan bantuannya untuk UMK, sedangkan gandeng tangan lebih menitik beratkan bantuannya untuk UMKM. Dengan menggunakan Akselerang, investor yang ingin berinvestasi minimal harus memiliki modal sebesar 100.000. Sedangkan untuk gandeng tangan, investor yang sudah memiliki minimal modal 50.000 sudah bisa berinvestasi. Melakukan pinjam dana. Akselerang juga melakukan pinjam dana untuk usaha. Situs ini merupakan peer-to-peer lending di mana usaha kelas menengah atau UKM yang membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan usaha dihubungkan dengan kumpulan pemberi pinjaman yang memiliki dana lebih untuk mendanai pinjaman. Sedangkan pendanaan gandeng tangan yaitu pendanaan jangka pendek. Gandeng tangan memiliki misi untuk menghubungkan para pemilik usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan dengan para pendana yang ingin memberikan dampak sosial. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Nah, mungkin itu saja dari pemaparan kami mengenai aplikasi gandeng tangan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.